Bagaimana kalau debiturnya tidak bayar hutang? Artinya wan prestasi. Maka hukum jaminan memberikan rasa aman kepada kreditur. Dari mana rasa amannya? Bahwa benda jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur ini bisa dilelang oleh kreditur. Yang hasil lelangnya tentu saja dipergunakan oleh kreditur untuk melunasi hutang debitur. Bagaimana kalau hasil lelangnya melebihi jumlah hutang? Maka hukum jaminan juga mengatur bahwa kelebihan dari hasil lelang benda jaminan tersebut harus diserahkan kepada debitur. Jadi debitur pun merasa aman, gitu ya. Keberadaan hukum jaminan, debitur merasa aman dari sisi apa? Gitu. Pada saat debitur menyerahkan benda jaminan, bukan berarti debitur menyerahkan hak kepemilikan benda kepada kreditur, bukan. Debitur menyerahkan bentuk fisik benda jaminan kepada kreditur, tapi hak kepemilikannya tetap berada di tangan debitur. Artinya apa? Selama benda jaminan itu dalam penguasaan kreditur, kreditur dilarang oleh hukum jaminan untuk memakai, menggunakan, memanfaatkan benda jaminan tersebut. Kecuali pemanfaatan benda jaminan tersebut sudah diperjanjikan sebelumnya dan disepakati oleh kedua belah pihak. Saya berikan contoh ya, biasanya kalau dengan contoh itu bisa lebih jelas. Itu. Sekalian saya absen ya. Sarah Diana Citra, ada orangnya? Sarah? Nggak ada. Intan? Ada, Bu. Ada. Intan pernah menjadi nasabah pegadaian? Enggak, Bu. Nggak pernah. Siapa di sini yang pernah menjadi nasabah pegadaian atau keluarganya pernah jadi nasabah pegadaian atau tetangganya atau temennya? Nggak ada. Herman? Kalau saya, saudara saya, Bu. Ya. Oke. Nah, ketika nasabah debitur ke perum pegadaian menyerahkan benda jaminannya dikuasai oleh siapa, Herman? Dikuasai oleh pegadaian, Bu. Ya, betul. Hak kepemilikannya dikuasai oleh pegadaian enggak? Pemilikannya dikuasai oleh pegadaian, Bu, karena semua surat-suratnya kan diserahkan ke sana. Surat-suratnya tidak. Tetap di tangan debitur. Ya. Jadi yang diserahkan hanya bentuk fisik benda jaminan. Di belakang SBK, SBK itu namanya surat bukti kredit ya. Surat bukti kredit antara perum pegadaian dengan nasabah. Gitu. Jadi begini, saya contohkan aja. Apa namanya ya? Tidak selalunya nasabah perum pegadaian itu memberikan bendanya sebagai benda jaminan ke perum pegadaian itu untuk
hutang piutang gitu ya. Saya kasih contoh gini. Saya dulu kuliah S1-nya di Jogja, ya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sebagai anak rantau, gitu ya, sebagai anak rantau, tentu saja saya kalau bulan puasa pulang ke Tangerang, ya ke rumah orang tua. Walaupun saya tinggal dengan eyang, gitu ya, dengan bule itu kalau bahasa Indonesianya itu adiknya ibu, gitu ya. Tapi apa namanya? Justru tidak mau dimintai tolong untuk menjaga motor gitu. Saya dulu kuliah pakai motor, ya dari rumah ke kampus. Karena di Jogja agak sulit kalau nunggu bis, gitu ya. Lama kalau nunggu bis, makanya kemudian pakai motor. Nah, ketika semester 1 mau pulang ke rumah bingung. Ini motor siapa yang jagain? Gitu kan. Sementara teman juga semuanya perantauan. Ada yang ke Lampung pulangnya, ada yang ke Palembang, ada yang ke Medan, ya macam-macam. Jadi saya belajar dari senior yang sudah berkali-kali pulang kampung ya. Nah itu. Jadi rupanya kalau anak-anak rantau ini daripada dititipkan motornya dan khawatir ya dipakai sembarangan karena tidak semua orang kalau dititipkan barang itu bisa amanah. Mereka menitipkannya ke Pegadaian. Bukan penitipan sebetulnya Pegadaian. Akadnya tetap hutang piutang. Motor ini dijadikan benda jaminan. Ya tentu saja nasabah Pegadaian itu kan terima uangnya. Jadi saya kalau nitip motor ke Pegadaian di Jogja, itu motornya ya ditempatkan di garasi penyimpanannya Perum Pegadaian, saya terima uang. Karena akadnya kan hutang piutang, tapi tentu saja uang itu tidak kami pergunakan. Sebab nanti setelah Lebaran balik lagi ke Jogja kuliah, itu kan kami perlu motor. Jadi kita tebus pakai uang itu. Ya tentu saja ada biaya pemeliharaan ya. Nah itu. Besarannya sekitar 2,5% lah. Gitu ya. Nah itu ketika kami ambil motor, memang kondisinya betul-betul tidak dipakai. Kita lihat secara fisik ya, motornya berdebu, bannya kempes karena kurang angin gitu kan. Nah itu dari situ kita bisa tahu bahwa memang motornya tidak dipakai. Dan ini memang sudah sesuai dengan aturan KUH Perdata. Nah, bagaimana kalau ini contoh ini tidak pernah terjadi ya. Saya nggak pernah dengar kalau ada oknum Perum Pegadaian itu menggunakan, memakai, memanfaatkan benda jaminan yang diserahkan nasabah debitur ke Perum Pegadaian. Kalau gitu, ini motor dipakai atau disewakan sama oknum Perum Pegadaian, lumayan ya, disewakan selama bulan puasa gitu, selama itu motornya diserahkan ke Perum Pegadaian oleh nasabah debitur. Kalau disewakan lumayan ya. Nah, tapi KUH Perdata sudah ngatur. Kalau itu terjadi, maka krediturnya wan prestasi. Cedera janji, karena dalam perjanjian di SBK, kreditur itu tidak boleh dilarang menggunakan, memakai, memanfaatkan benda jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur. Wan prestasi.
Nah, aturan hukum jaminan seperti ini menimbulkan rasa aman bagi debitur. Debitur tuh merasa aman bahwa benda jaminannya nggak disalahgunakan sama kreditur. Halo, ya Wan. Halo. Nah, jadi itu ditimbulkan rasa amannya, gitu ya. Kalau dimanfaatkan berarti kreditur wan prestasi. Nah, KUH Perdata sudah ngatur bagaimana kalau ada kreditur yang seperti itu. Gitu. Nanti kita bahas ya, seperti apa. Perjanjiannya batal demi hukum ya. Gitu. Nah, nanti kita bahas lagi secara detail, ya. Nah, aturan ini sejalan dengan kafalah. Kafalah itu hukum jaminan dalam Islam. Jadi Islam itu juga mengenal hukum jaminan ya, namanya kafalah. Tapi aturan-aturan hukum antara hukum jaminan negara dengan hukum jaminan menurut Islam itu sangat berbeda jauh. Berbeda jauh. Tapi dari sekian banyak perbedaannya, ada persamaannya. Nah, persamaannya itu salah satunya dalam hal dilarangnya kreditur untuk memakai, menggunakan, memanfaatkan benda jaminan yang diserahkan debitur kepada kreditur. Dalam Islam nggak boleh tuh. Termasuk riba. Gitu ya, masuk riba. Riba ini adalah pengambilan manfaat. Pengambilan manfaat dari akad hutang piutang. Itu haram hukumnya. Diperangi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa, Bu? Bisa dibrosi. Dalil haramnya riba. Nanti muncul tuh surah mana, ayat mana ya. Diperangi Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh. Pengambilan manfaat atau pengambilan keuntungan dari hutang piutang ini bisa terjadi dua bentuk. Yang pertama, bentuknya materi. Yang kedua, bentuknya imaterial. Saya jelaskan. Karena saya punya kewajiban untuk menyampaikan Ya, ini kewajiban saya sebagai muslim ya untuk menyampaikan kebenaran ya, menyampaikan kebenaran yang saya sudah dapat ilmunya gitu. Contoh misalnya Siti Vira datang, ada hadir? Nggak ada. Tiara Yolania hadir? Nggak ada juga. Intan? Nggak ada. Konia? Nggak ada juga. Wulandari? Nggak ada. Fajar Rahmawati. Ini luar biasa nih. Kuota Wulandari ada, Bu. Ada, oke. Ini jangan sampai kuota internetnya. Oh iya, masih di kantor. Oke. Siti Vira ya masih di kantor. Jangan sampai sia-sia ya kuota internetnya ya. Cuma Yogi hadir ya, Bu? Oke, ya. Ya nggak apa-apa. Silakan sambil melaksanakan kewajiban yang lain. Ya, saya hanya berharap jangan sampai ada perbuatan yang sia-sia. Kita dilarang Rasulullah SAW. Cuma nyalain internet, tapi ilmunya nggak disimak. Gitu ya. Nah, contoh misalnya, Herman bimbingan skripsi nih sama saya. Mau bimbingan. Saya bilang sama Herman, nanti di jalan
Kalau ketemu mangga, beliin 2 kilo. Uangnya nanti Ibu ganti. Titip. Ya, titip mangga Herman. Iya, Bu. Sampai di rumah saya diserahkan mangganya ya, diserahkan mangganya. Setelah itu saya bilang sama Herman, ayo, ini mangganya dimakan sama-sama. Saya belum bayar itu. Jelas saya berhutang sama Herman. Karena akad di awal adalah saya itu nitip. Saya belum serahkan uang itu ke Herman. Nanti saya bayarnya di rumah. Begitu sampai ke rumah, saya belum bayar, tapi saya tawarin Herman makan itu mangga. Saya juga makan mangga itu. Artinya, saya dan Herman mengambil keuntungan dari hutang piutang. Riba. Ada yang pernah seperti ini? Pernah nitip ke temennya makanan, minuman, begitu sudah diserahkan barangnya, nggak segera dibayar, gitu ya. Tapi dimakan bersama. Hati-hati itu riba. Mengambil manfaat dari hutang piutang. Tapi bukan dalam bentuk uang. Gitu ya. Nah, ini harus disadari ini, yang seperti ini. Nah, kecuali ketika Herman datang bawa mangga, saya bayar, ya. 2 kilo mangga Herman, 35.000 misalnya, saya bayar. Setelah itu makan sama-sama, itu nggak masalah, bukan riba. Malah berpahala karena memuliakan tamu, gitu kan. Nah, jadi hati-hati, betul. Ya. Itulah sebabnya kenapa ketika Raja KSA, King Saudi Arabia, ketika datang ke Indonesia, itu nggak mau menggunakan fasilitas mobil yang disediakan oleh pemerintah Indonesia, menggunakan fasilitas hotel yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. King Saudi Arabia, Raja Salman, dia bayar sendiri semuanya, dari Arab Saudi ke Indonesia pakai pesawatnya Kerajaan Saudi Arabia, dari bandara ke hotel pakai mobilnya Kedutaan Besar Saudi Arabia yang ada di Indonesia. Di hotelnya bayar sendiri, nggak mau dibayarin. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia itu berhutang ke Saudi Arabia. Jadi nggak mau ambil manfaat dari situ gitu. Kenapa? Riba. Gitu. Dan KSA, King Saudi Arabia itu salah satu negara yang tidak mengenakan bunga ke Indonesia ketika meminjamkan uang. Nggak ada bunganya kalau hutangnya ke Saudi Arabia. Sementara kalau negara-negara lain mengenakan bunga yang sangat tinggi. Sekarang hutang negara kita aja bunganya aja udah 7 triliun. Bayangin tuh. Bunganya aja. Yang jelas nggak ada Saudi Arabia di situ membungakan hutang. Nah, contoh yang lain, ya, JJ berhutang sama Bu Nizla 50 juta, gitu. Kemudian Bu Nizla begini, dia ambil manfaat dari hutang piutang itu. Bu Nizla bilang, JJ tiap hari antar jemput anak saya pulang sekolah. Tapi saya nggak bayar itu. Padahal saya sudah menggunakan waktunya JJ. Menggunakan bensinnya. Menggunakan tenaganya.
bawa motor itu pakai tenaga, ya. Saya nggak bayar. JJ nggak enak, mau minta. Kenapa? Udahlah, hitung-hitung Bu Niza udah ngutangin saya. Ini dua-duanya nggak sadar sudah melakukan riba. Bu Niza ngambil keuntungan dari hutang piutang itu. Gitu ya. Bahkan orang yang sangat berhati-hati itu nggak mau nerima hadiah dari orang yang berhutang sama dia. Nggak mau kasih hadiah. Khawatir itu dinilai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai keuntungan dari meminjamkan uang. Nah, jadi hati-hati, ya. Nah, dalam hal ini, inilah perbedaan yang paling mencolok antara hukum jaminan yang diatur oleh negara dengan kafalah, hukum jaminan Islam. Kalau kita cermati hukum positif Indonesia tentang hukum jaminan, di 4 lembaga jaminan, mulai dari hak tanggungan, fidusia, hipotek, sampai gadai, semuanya ada bunga. Gitu ya, semuanya ada bunga. Pun itu syariah sekalipun. Istilahnya saja yang dirubah menjadi bagi hasil. Ini sudah penelitian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum UMT ya. Pegadaian syariah, bank syariah. Bunga dirubah menjadi bagi hasil, tapi substansinya sama dengan bunga. Kenapa bisa seperti itu? Ini mahasiswa sudah melakukan penelitian ke beberapa bank syariah di Indonesia. Jadi bank syariah Indonesia itu menetapkan fix rate untuk bunga. Untuk bagi hasil. Sama dengan bank konvensional. Sedangkan dalam bagi hasil tidak bisa fix. Kenapa? Karena uang yang kita taruh di bank, ya, uang yang kita taruh di bank syariah, uang yang kita taruh di bank konvensional, itu digunakan oleh pihak bank membiayai usaha-usaha, gitu ya, usaha-usaha dari produsen apa gitu. Kan kalau nasabah itu bisa ngajuin proposal pinjaman ke bank. Saya mau bikin kos-kosan misalnya. Saya kan ngajuin pinjaman. Pakai jaminan tanah misalnya ya. Nah, itu uang yang saya terima dari bank itu bukan uangnya bank, tapi uang nasabah yang disimpan di bank. Bagi hasil kata bank syariah. Tapi fix, mana bisa? Fix, nggak bisa. Kenapa? Saya baca di bukunya Dr. Erwandi Tarmizi. Jadi kalau bank-bank di Saudi Arabia menetapkan bagi hasil itu tidak fix rate. Kenapa? Sebab usaha yang dijalani oleh oleh pelaku usaha yang pinjam uang di bank itu kan tidak selalu untung. Mana ada bisnis selalu untung. Bisnis itu kadang untung, kadang rugi. Bahkan kadang bangkrut. Jadi di sini posisi nasabah yang uangnya ditaruh di bank
itu sebagai investor. Gitu ya. Nah, harus siap untung, harus siap rugi, harus siap uangnya hilang kalau pelaku usahanya bangkrut. Itu baru murni bagi hasil. Nggak bisa fix. Gitu ya. Investor itu harus siap kalau investasinya gagal. Nggak bisa investor kalau sudah perjanjiannya investasi, pelaku usaha yang kita tanam modal di sana bangkrut, kita tuntut